Kemudian marilah kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu sebatas mana ilmu tauhid yang wajib diketahui sehingga sahnya iman. Hal tersebut mungkin menurut supaya lebih penjelasan hanya untuk dua elemen dalam waktu zuhur. Yang pertama lebih penjelasan dari ayat di cenderung untuk memberi penjelasan sebatas mana ilmu tauhid yang wajib diketahui sehingga untuk sah dan tidaknya iman. Kepada ayat lebih dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ala hadirin wal hadirat dunia. Amma ba'du. Yang hormati Abu Ika Brade, Abu Ika Pasing, dan para abu yang hadir pada panel selaku pemateri ataupun peserta acara, dan hormati kepada pimpinan daerah Kabupaten Aceh Timur serta jajarannya, dan yang hormati kepada para hadirin dan hadirat semoga dirahmati Allah. Terima kasih kepada moderator yang telah dipersilakan berperan untuk menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang sejauh mana ilmu tauhid ilmu tauhid yang sah untuk Imam Sirawi. Alhamdulillah, sebenarnya adalah materi yang terjadi dalam pengajian-pengajian di seluruh balai pengajian ataupun di pesantren-pesantren, baik di pesantren Ubud, pesantren Air, pesantren pertengahan. Yo hana di masalah yang sulit ataupun yang rumit seperti masalah wadatul wujud, cuma berhubungan di antara wahdatul wujud dengan tauhid adalah nyona benang merahna titik hubungan ini. Alhamdulillah, masalah wahdatul wujud yang selesai dibahas oleh Abu di Kota Fajar, Walid di Zamalanga, Abu di Glodintan, Abu di Bambade, yang kesemuanya telah final keputusannya. Mungkin salah dengan adalah naleo keputusan yang kedua. Yang pertama wahdatul wujud marhum, yang kedua wahdatul wujud mal'un, marhum atau mal'un, yang kedua adalah wahdatul wujud mahmud, ataupun yang mulahid wahid. Jadi menyatakan diri lain wahdatul wujud mulhid dengan wahdatul wujud muwahhid. Jadi wahdatul wujud muwahhid, wahdatul wujud yang benar, hakikat tauhid alillah, wahdatul mulahid untuk wahdatul wujud yang berada pemerintah dulu nanti Tuhan yang makhluk tidak boleh mau yang mulahid di situ tapi beliau muwahhid wahdatul wujud tapi wahid wahdatul wujud muslimin. Jadi orang yang gantung tingkat wahdatul wujud baru gonya muwahhid bila kata i'tikad yang wajib dalam hatinya. Di mana tauhid ada tauhid i'tikad, ada tauhid ma'rifat. Tauhid i'tikad yang berusuk dalam hubungan yang
khusus dalam materi yang kedua, di mana kita beriktikad yang bahwa al-haqqu wallah itu adalah yang wujud hakikatan ataupun wujud mutlakan, dengan artian Allahnya zat yang hana sobna, yang mana mutlak, hana sobna, dan hana didahului hana, dan hana disulahi hana, dan hana diselahi hana. Jadi mutlak, yang hana ba'danya sama sekali, baik sebelumnya, baik sesudahnya, baik di pertengahannya. Jadi hana itu hana wajib. Jadi atau hana nyaw itu istilah lain zat wajib wujud, zat yang wajibna, mana wajibna hana itu mau diangkat sebenarnya bunyi zatnya sabau masaya hana. Berarti hana awal yang dimanakan hana yang dahulu di awal, yang istilah dengan huwal awalu atau tadi, hana akhir yaitu yang istilah dengan baka, ataupun hana akhir hana disudahi di akhir, dengan mana akhir bermana baka. Ini juga salah pengertian. Katakan Allahul awalu wal akhiru, yang maksud akhirnya kan akhir yang apa ya? Maksud akhir adalah baka. La yalhiquhul adam. Akhir makna akhirnya hana sendiri. Kan makna akhirnya yang tidak meninggal ataupun yang tidak adam. Jadi katalah wal akhiru maknanya adalah hana dihubungi di adam. Jadi hana setelah Allah. Berarti Allahnya hana jadi maka. Jadi al-akhiru mana dibagi, al-awalu mana dikadim. Jadi wallahu al-akhiru wal qadimu wal akhiru, al-awalu wal akhiru mana dikadim wal baqi. Jadi salah pengertian dan bukan Tuhan akhir, tina akhir itu salah. Mana akhirnya adalah baqi. Nah, jadi waktu yakin menyaurunya guna Islam wadah tujuh, itanya yang etiknya pun nggak wadah tujuh. Mana wadah tujuh hanya apa? Yang wadah yang wujud mutlak. Itu yang hanya sobna hanya tidak wajib uzat Allah dan sifat-sifatnya Allah. Yang hanya sobna. Jadi kata-kata wadah tujuh itu adalah ucapan ataupun bahasa. Bila diartikan bila diartikan salah, bila diartikan mungkin salah, mungkin benar. Apa lagi bahasa lain? Lagi bahasa mobil. Diartikan mobil itu macam apa? Pukul. Diartikan mobil itu kan itu. Jadi yang diartikan guna citu ada tujuh. Jadi bila dengan problem dalam masyarakat ini, menyodengku beberapa ada tujuh sesat. Apa yang saya usah bikin ada tujuh. Kan kita minta batalina ada tujuh. Jadi kalau kita yang kemudian ngasih kita wadah tujuh, maka wadah tujuhnya sebagaimana jelasnya kamu di pertama kan mana salah. Jadi wadah tujuh jangan lebih kita mengaji gada wujud diri, tinggal wujud Allah. Jadi dalam pandangan hanya wujud saya Allah yang disiapkan dengan wadah tujuh. Jadi wadah tujuh dengan wadah wujud sebenarnya ada yang sama, ada yang lain. Kenapa? Karena wadah wujud, sebagian ulama pun istilahnya wadah wujud. Semuanya bahasa yang tidak pertentangkan. Bila kita dalam wujud, bukan ketua dia, salikin, kita dari aku rasa macam kasilah, rasanya. Ketika wadah wujud yang mahmud belum. Cuma dengan dua kena wadah wujud. Ini nanti wadah wujud. Kita yang hanya tauhid alif-alifnya ni wadah wujud agar karena dia sih ketika wadah wujud dengan bahkan dalam bahasa dia artikan wadah wujud kepada khususnya sesuatu barang. Lo wadah wujud tapi ini lo sudah terbagi jadi itu wadah wujud oleh lo benar pengertian dalam bahasa kan. Jadinya hanya dengan itu kan. Jadi bukanlah lafaz-lafaz wadah wujud kaedah dirinya untuk disebut leureun. Mana wadah disebut leureun.
yang sumpit situ salikirnya wadah tujuh lain yang problem kita no wadah artikan wadah tujuhnya dengan pakai istilah-istilah sufiah yang sehingga sangat bahaya yang kuno salah dimengerti oleh awam. Jadi ajak kesimpulan wadah tujuhnya berbom. Nah wadah tujuh yang kita kafir itu apa? Yang pegang wujud Allah Ta'ala nabat barang yang dibekap dari Nasrani Allah Ta'ala nabat kita ini bedanya karena belum waktu dan nawadah wujud yang dianggap wujud yang nabi wujud Allah wujudnya adalah wujud yang mana begitu Allah wujudnya lagi Jibril dia satukan upah manusia jadi yang kita pegang yang kota Fajar kuno yuk berdoa Allah katakan aja kamu itu yang ada tujuh manfaat dua ada tujuhnya ada tujuh kafir anak kuning dan ada tujuh yang terpuji yang kedua mau sih yang kedua juga kamu yang kami pegang kuno yaitu ada tujuh yang mana olehnya yang ada nado dengan Allah yang kedua mana ada tujuh yang dapat wujud hakikat ataupun wujud mutlak yang hanya boleh kemudian tok baik dalam sifat-sifat itu pun bila misalkan dengan wadah itu tidak apa tetapi wadah tujuhnya adalah wadah muwahhid dekat jadi wadah tujuh kita lihat yang hanya berupa manfaat jadi kita lihat wadah tujuh itu yang kedua manfaat nama tujuh di kafe nama tujuh cuma faktornya kafe itu betul bukan lantaran hanya sempurna etika yang akan dapat iman hanya sempurna etika iman yuk maka dia pada tujuh kafe ataupun nah maksudnya lain dengan unsur murukun unsur muzilat unsur ukabun nyawa dia pegang Allah dalam roy wadai jelapai di muka Allah dianggap di Allah dalam tubuh wadai tak ikut mahu pada mana ikhwan tubuh wadai itu ikut betul okey mana ikhwan tubuh kemalam jadi kena dijadikan sehingga dimulai kekebalan dimulai tidak dimakan api dihantu benda itu karena dianggap oleh Tuhan yang kurang yang adanya lapor juga yang kita buka ataupun kurang muamai dengan ilmu hitam yang Islam bahasa Jawa jadi naga perluan jadi naga perluan sih tunggu ada tujuh yang kafir murkah yang tidak kafir kadang-kadang memang awal dalam mengerti yuk ditino pada poin dia etika 50 diwajibkan untuk dimengerti oleh setiap orang yang Islam. Jadi pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yaitu pendapat yang sesuai dengan cara yang diajar Rasulullah dan para sahabat. Sahnya iman seseorang adalah mengenal sifat yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang harus pada Allah. Demikian juga yang wajib pada Rasul dan yang mustahil pada Rasul dan yang harus pada Rasul sekurang-kurangnya 50 sifat. Kenapa dibatasi 50 sifat? Karena semasa Rasulullah kemudian Quran mendukung gafar. Jadi seluruh sifat Allah yang kamal yang disebut dalam Quran mereka mengetahui. Nanti semasa kami semasa itu. Tapi pada kasih negeri negara boleh kahana senggope diingat lagi sifat-sifat yang disebut Allah maka dilihatlah nama untuk dicok batas minimum. Untuk dicok batas minimal kena batas yang baru sama. Timbullah ikhtiarnya mengenai itu mungkin bila itu kan kau ada kau kata Rasulullah anak apa pakai Rasulullah itu juga ada benar itu kita harus kaman Allah boleh tinggal itu ya boleh nanti mengerti dari masa sahabat nanti masa itu menanti sehingga pada masa muda yang manusia itu sanggup dia dihafal Al-Quran sanggup dia diingat sifat Allah menyohlah pada sampai apa orang itu kira-kira kau juga dengan maka oleh karena ijtihad ulama untuk dibatasi batas minimal kita mengenal usaha Islam. Jadi hanya mengerti sifat Allah Taala ada untuk dia ada batas. Jadi juga salah hukum karena ini kan tipe dokter ada salah semula. Kita jangan jadi dokter yang seperti tipe dokter bukan. Menyuruh seperti tipe dokter dan ujungnya Allah
Ini pegangan, kau pun pergi ke kafe. Bila apa ke kafe. Jadi pegang dari hana berwaktu. Yang ini kita di berwaktunya. Man hana dia dulu. Jadi yang pegang di berwaktu mengkumpulnya hana kepada Rasulullah adalah kerana wujud yang terjadi di masa Rasulullah tidak terbatas orang mengenal. Jadi ulun yang dipilih Allah pada masa Rasulullah itu posisi Allah di atas 50. Jadi mereka bangkrut dan kau jauh-jauh maju. Dengan manusia ada sanggup mengingat siku-siku kamar Allah, maka ijtihadlah ulama membatasi batas minimal. Jadi 50 itu kerja adalah batas minimal. Jadi kadang-kadang kita anak tu 50. Itu sebelum kawan kedua nanti kan, yang akan itu. Jadi mengenal sifat Allah sekurang-kurangnya 50 sifat yang sering disebut dengan etikat 50. Serta mengetahui dalilnya yang ijmali atau dalilnya yang tafsiri ataupun terperinci. Nanti khilaf di antara para ahli-sunnah, yang besar ahli-sunnah, dia dalil ijmali, dia dalil yang terperinci, dalil ijmali dari global. Boleh dalil yang tertentu sebagian ulama lain mewajibkan dalil ijmali. Tapi yang utama adalah dalil tafsir, dalil ijmali. Sedangkan dalil tafsir adalah punya fardu kifayah, tiap-tiap satu mushaf kasar benar tidak. Mencoba dia aja, insyaallah. Tipu kilometer dengan yang tahu kan, jadi kerja hanya mau benar kifayah tentang tauhid dari tafsir. Jadi mungkin dari ijmali. Sebenarnya membicarakan tauhid dari tafsir dari ijmali nyobek gitu tercengang karena ulang kawan mengaku hanya dia berguna daya ina gitu pada pengajian menyebutnya saya tauhid saya tauhid nek kita jawabkan ina kalian tahu umat katanya enggak ada orang punya Tuhan ini hanya hanya Tuhan so pikir katanya yang menyebutkan itu hanya Tuhan so pikir katanya bagi orang tersebut sudah ada dari tafsir bukan dari ijmali sudah ada dari tafsir. Kalau dia tanya, apakah ada Tuhan? Kalau tidak ada Tuhan, siapa yang menjadikan kita? Mana tidak ada? Ini bukannya karena dari ijmali, karena dari tafsir, bukan dari ijmali, karena bisa beli. Yang pertama yang Tuhan tidak ada sebagai dalil kepada Allah. Kemudian yogolobnya hanya dan yang menciptakan roh adalah Allah. Itulah yang maksud ini dari tafsir. Yang pertama ada ruku alamnya, kemudian yang benar alamnya Allah dia karena dari tafsir. Jadi hadisnya lagi istilah yang kuno masalah katanya benar tauhid benar kamu kasih benar kamu fasih benar kamu kasih benar kamu fasih. Jadi ini ada bahasa berikut. Menyo bahasa apa? Dalam saya ini Allah Taala tidak ada. Ini adalah kamu fasih. Dan tidak akan mengerti maksudnya Allah Taala kamu fasih. Jadi bahasa di negara itu bahasa berikut. Padahal kan yang sebenarnya jadi ragu-ragu kalau kita terima. Ini kayak yo, hanya bicara orang yang mengerti mahasiswa Allah Taala. Jangan kamu pasir, kamu tersebut. Hanya bicara orang yang mengerti mahasiswa Allah Taala. Yo kalau kamu pilih kamu tersebut, mana kamu tersebut juga kamu. Tuhan Allah Taala tidak ada. Ya kamu pasir mana? Yang dapat dikatakan Allah. Jadi ini karena kamu. Cuma tentang kamu yang untuk mendengarkan, jadi menjadi salah satu mereka tentang kamu dan mereka hidup dengan tauhid kamu kasih dengan tauhid kamu tanya. Jadi yang kesimpulan di memblok etika yang terlupa, yang kita etikat yang wajib Allah waktu, yang mustahil Allah waktu, yang wajib pada diput, yang mustahil pada diput, yang harus apa-apa, itu adalah kasah tauhid. Menurut pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka apa betul penjelasan dan redaksi kitab Hikmatul Alam dan kita lain yang apa dia baca lima. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penjelasan sebatas mana ilmu tauhid yang wajib diketahui, penjelasan yang disampaikan oleh ayah adalah dengan memaklumi dan mempelajari IDK 50
Mungkin timuh dan adanya apakah na terbatas pak Allah 50, 20, 10 padahal dan Allah dan yang hana batas. Kenapa dibatasi oleh sifat? Mungkin itu juga merupakan pertanyaan. Dan yang kedua, kenapa na 1, 2, 3? Rasulullah adalah hananya pegadaya. Rasulullah paten bukan Tuhan lagi ulung hauri bila kampung nak payah buat tiket. Bangunan hauri rumah hauri terus dia nak payah tiket. Tapi kita yang luar jenol hingga pura 50 hari pun gelung purna hancur rumah saja. Maka tipe 20 yang ada jenol lagi tiket pak hauri ulung hauri yang hoja. Yang kedua 50 sifat itu bukan menunjukkan yang bahwa Allah punya sifat 50 terbatas. Tetapi adalah urung yang sederhana. Urung 20 Tuhan dipelajari hanmeri mukhalafah Allah dengan Allah. Lebih 20 hendak berlele cukup. Oleh kerana demikian di dalam penyelidikan daripada ahli-ahli multiple kesimpulan. Urung 20 dari hanmeri mukhalafah, lebih daripada 20 dari tidak perlu kerana sebab adalah Allah dalam mukhalafah. Itulah di antara kesimpulan yang disampaikan oleh ayat. Berikutnya mengingat jim mandang juga nawataya. Lalu tambahan yang kedua akan disambung oleh Abi di Lukipung ataupun Abi di Nuangin, yaitu Ibu Haji Muhammad Jafar. Kepada Abi Lukipung lagi untuk menyambung yang akan disampaikan oleh ayat yang naik itu. Abi Lukipung silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang mulia Abu Udi Barambadi dan juga kepada seluruh para abu, para wali, para abi yang akan berhadir pada orang yang berbahagia, dan juga yang Tuhan hormati Paduka yang mulia Wali Nando yang alhamdulillah Tuhan nyokronya memerlukan dalam trik kalau dengar Wali Nando tapi hanya tahu pernah nampak, tapi insyaallah orang akan nampak dan kali betul. Mudah-mudahan drone yang sebagai umum Tuhan kita yang di Aceh untuk menjaga Nangro Acehnya dalam keadaan aman dan tentram serta berjalannya syariat Islam dengan al-sunnah wal jamaah baik di bidang amalia maupun ibadiyah. Mudah-mudahan demikian. Juga yang Tuhan muliakan dan hormati bapak-bapak dari unsur pemerintah baik Aceh Timur dan lain sebagainya yang akan berhadir, dan para seluruh kaum ayah dan kaum mak yang akan berhadir. Juga yang sangat memuliakan Abu di Utagung yang baru saat Tuhannya alhamdulillah. Jadi permasalahan yang sangat mendasar, persoalan sebatas mana sebatas mana untuk sah iman benar yang wajib diketahui sehingga sahnya iman. Dalam halnya permasalahan antara persoalan pertama dan kedua yang sangat terikat. Persoalan wahdatul wujud yang akan disampaikan dan juga yang berkenaan dengan yang persoalan yang kedua yang akan disampaikan oleh ayat jatuh. Cuma dulunya sebagai pelengkap ataupun sebagai tambahan baju. Nah, jadi dalam hal tersebut untuk lebih kita mengetahui tentang perkembangan wahdatul wujud. Pada dasarnya perkembangan pemahaman ataupun baik dalam masalah usuliyah maupun furu'iyah yang terjadi beberapa periode. Periode pertama yang disebut dengan periode nubuah, artinya masa kenabian. Waktu
tidak ada yang terjadi bermasalah, tidak ada terjadi khilaf. Setelah terjadi permasalahan, langsung Rasulullah mentabyin, ada langsung Al-Quran yang menyatakan sehingga Rasulullah menyampaikan. Juga pada periode sesudahnya periode sahabat, pada periode sahabat juga tidak terjadi permasalahan, tidak ada masalah ini masalah itu dan sebagainya, karena para sahabatnya sangat jelas dinyatakan oleh Rasulullah dan diperingatkan kepada dia, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin, sehingga benar-benar para masanya mereka ikut apa yang disampaikan oleh para sahabat. Setelah turun daripada wasiat Rasulullah, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadilah perselisihan, terjadi perselisihan yang luar biasa. Ya, setelah turun wafat Rasulullah terjadi permasalahan, timbul paham yang paling utama adalah paham yang disebut dengan paham Mu'tazilah. Sehingga paham Mu'tazilah berkembang dengan pesat, dengan bermacam-macam, sebagaimana yang tadi disampaikan tentang hal-hal yang sangat-sangat menyimpang dalam ajaran Islam. Sehingga paham Mu'tazilahnya dikembangkan oleh paham-paham yang lain. Sehingga pada abad yang ketiga terjadilah paham Wahdatul Wujud yang disponsor oleh yaitu Husain bin Mansur Al-Halad. Ini pada abad yang ketiga Hijriah. Sehingga dengan secara cepat berkembang, akhirnya oleh Abu Yazid Al-Bustami dan juga oleh Junaid Al-Baghdadi, ya, sehingga oleh karena basmikan paham-paham tersebut. Lagi pegang oleh Abu Qurita Mono masa di Aceh. Rupanya terus berjalan beberapa abad kemudian dalam keadaan tidak ada paham-paham Wahdatul Wujud. Akhirnya pada abad kelima datanglah yang lain untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman Wahdatul Wujud sebagaimana yang disampaikan oleh Abu di Guritanggono, yaitu yang disponsori oleh Ibnu Arabi, sehingga terus berkembang sampai terus kepada Nagro Gedayana Indonesia, ya, yang disampaikan oleh di Pulau Jawa seumpama Siti Jenar Mahala, ya, artinya jenarnya dan Sitinya Kadurina beragam, termasuk salah satu daripada Wali Songo menurut saya pendapat. Kemudian terus berkembang di Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda, baik itu Hamzah Mansuri dan yang disampaikan oleh Kuno Abu Qurita dan seterusnya. Akhirnya semua paham-paham Wahdatul Wujud, bahkan mereka-mereka yang menyebarkan paham Wahdatul Wujud, mereka dihukum oleh kerajaan mulai daripada Al-Halad sehingga seterusnya dalam keadaan hukuman mati, termasuk di Aceh. Sehingga dengan demikian paham Wahdatul Wujud, sekalipun kita terjadi hal-hal yang kan akan tetapi muncul ada suatu daerah sampai sekarang paham Wahdatul Wujud itu dianut di daerah Sulu, Kaduolun tentang Penanggapu. Pokoknya ada di daerah menurut dalam catatan sejarah. Jadi oleh karena demikian paham Wahdatul Wujudnya beda anggap hari, sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan sebagaimana yang dihadapi pada masa ini. Ada orang-orang yang mengarahkan kepadanya. Jadi oleh karena demikian, sekalipun yang disampaikan yang pada maksud permasalahan yang terjadi dan juga pada orangnya, ya, terjadi muzakarah besar-besaran di Payapasi, di daerah Payapasi yang hadirkan seluruh ulama dari Aceh, baik Aceh pesisir utara dan pesisir selatan, semuanya hadir. Sebaiknya permasalahan yang kita sampaikan pada orangnya, termasuk yang pertama sekali paham Wahdatul Wujud, hendaknya direkomendasikan, disampaikan kepada pemerintah pusat, artinya pemerintah Aceh, dan juga tidak terlepas kepada Wali Nagro untuk memberikan yaitu tanggapan
yang terjadi sehingga tidak terjadi permasalahan di Aceh lagi masa-masa yang lalu, sehingga terjadi pembunuhan dan macam-macam, apalagi ya potong-potong leher yang tidak baik. Jadi oleh karena demikian hasil muzakarah pada orangnya sebaiknya direkomendasikan disampaikan kepada yang bersangkutan, pada keamanan polisi dan tentara dan lain sebagainya, untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam permasalahan. Bagaimana yang terjadi permasalahan? Golong itu masalah, golong terjadi permasalahan. Ya, lentuan sendiri yang memang hanya terlibat dalam rakyat, kan termasuk lentuan Abu Mudi, Wali Al-Zani, adalah orang-orang yang menyesatkan rakyat Aceh. Ini ada selebaran, yaitu surat edaran gelap. Jadi apabila terjadi di masa akan datang, mereka sudah punya kekuatan dan sebagainya, akan menjadi masalah yang lebih parah di Aceh. Kan sebatas lagi kejadian di masa-masa yang lalu, bahkan lebih daripadanya. Jadi oleh karena demikian, menjadi sebagai sebuah kesimpulan dalam hal tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua, ya tentang sebatas mana yang supaya dirinya bisa terlepas dalam bidang akidah. Sebenarnya anak ahli ulama, ya kasih lagi yang disampaikan oleh ayat Jabur. Cuma mungkin membaca ibarat kadang-kadang supaya lebih ya artinya mereka meyakinkan tentang pemahaman yang oleh karena sebatas mana yang wajib diketahui sehingga sahnya iman. Dalam kitab Kifayatul Awam ayat baca mana halaman 12 sampai 16, i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsiran. Qala ba'dhum yustaratu ay ya'rifa dalil tafsir lakin al-jamhur ala an yakfi dalil ijmali li kulli aqidatin min hadhil khamsin. Wa dalilu tafsir misalu idza qila ma dalilu ala wujudi ta'ala ay qala hadhil makhluqat fa yaqulu lahum sa'id al makhluqat dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha aw min jihati wujudiha ba'da adamin fa yujibu wa amma idza lam yujibu fa qala lahu hadhil makhluqat faqat wa lam ya'rif min hadza min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adamin fa yuqalu lahu dalilul ijmaliyyu wa huwa kafir ilal jamhur, yang bermakna sebagaimana yang disampaikan oleh ayat bahwa wajib atas setiap muslim bertipe 50 etiket. Tiap-tiap etiketnya wajib diketahui dalil ijmali atau dalil tafsiri, ya, sehingga oleh ma'lum disyaratkan bertipe dalil tafsiri. Akan tetapi para jamhur, kebanyakan ulama menyatakan memadai sekedar dalil ijmali, ya, di kulli aqidatin, setiap akidah daripada mempunyai. Dalil tafsiri adalah dengan penjelasan nilai dalil. Dalil, manakah dalil atas wujudnya Allah Ta'ala? Kita menjawab ini makhluk. Sehingga orang bertanya lagi, makhluk menunjuki atas wujud Allah daripada dia mungkin atau jihad wujud. Kita menjawab fayujibu, kita bisa menjawab sesudah daripada jihad mungkin atau daripada jihad wujud. Adapun apabila tidak bisa menjawab, maka dia berkata ini makhluk saja. Yang ngaji itu kedalil Allah Ta'ala na makhluk, ya, pakai na makhluk, ya, kedalil ini karena lalu dengar khutbah ya bagaimana dikeli lihat umum bawahnya ada khatib pesan Allah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dengar tentang penjelasan wahai manusia, sumpah olehmu akan Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Berarti Allah sebagai khalik, bahwa nyonya sebagai makhluk, dan juga orang-orang sesudahnya adalah makhluk. Nah, sehingga termasuk dalam paham pada penuju benar bisa tertolak dengan ayat tersebut. Ya, la'allakum tattaqun. Jadi oleh orang awam sekedar lagi yang itu. Nah,
Jadi dalam hal tersebut sudah cukup. Apakah dengan demikian, dengan sudah cukupnya nagi kira hana kau iman lo, ya hana kau iman lo dan sebagainya, sudah cukup, maka itu sudah cukup kakak. Sebab ada yang ada dalam kitab yang lebih daripadanya, bikin dalam mata johara, waru jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul isani wa naqsuhu binaqsiha wa qilala urful kazakat mukila. Yang bermakna kuat iman seseorang manusia adalah didasari oleh ibadahnya. Dengan ibadah pertama kuat imannya, ya pertama kuat adanya Allah Subhanahu Wa Taala, kibar Allah kadali dan sebagainya, cukup dengan menjawab ini dulu. Wa naqsu binaqsiha wa qilala, kurangnya iman dengan kurangnya ibadah. Apalagi dia kata-kata ma'rifah billah, ma'arif billah dan sebagainya. Tapi ibadat jajanan sembahyang jajankan, ya fikir kahayatan, ya, fikir kahayatan, takut pada tingkat ma'rifah dan sebagainya. Tidak demikian. Bagian pegah lewat minum, ada yang tingkat mandor, ada juga yang mazmum. Kata yang mamduh adalah tingkat yang lebih ma'rifah billah, ya, kalimah wasali wa tata'akadatil mahabbah bita'akudil ma'rifah. Kuatnya ya mahabbah Allah Ta'ala, cinta kepada Allah dengan kuat ma'rifah. Sementara ma'rifah dengan ma'rifah itu gede loh, ya, ma'rifah itu gede loh. Nah, dan yang ma'rifah cukup ini paham oleh yang berani. Pada fajar ada akabah dan sebagainya. Sebagai kenyataan Tuhan bingung, ya, ada seorang ulama menyatakan dalam sebuah acara disampaikan tentang keberadaan Abu Yamdawali. Tanya oleh seorang ulama besar di Aceh, katanya Pak Abu Kumkali, Dumna Malin Abu Yamdawali, ya, Dumna Malin, Dumna Cara Abu Yamdawali. Nekil Abu Kumkali hana no kenali gaya kitab yang dalam tak buku kali. Jadi ragu daripada ulama-ulama besar tentang kealimannya. Akhirnya dekil dia tungkali meja orangnya tentu modawali melangkahkan pun lagi SMS tidak. Hanya Abu Tungkali itu merupakan aulia, orang-orang yang diberikan keramah oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Pak orangnya begitu tuh ya. Nah, di para ulama-ulama besar yang di Aceh menurut keterangan gumeng kita berarai upahnya yang macam-macam. Ternyata oleh Abu Yamdawali cuma membuat kitab Masailul Muqtadi, ya, di Ikhwanil Muqtadi. Sehingga jadi penjelasan dalam menurut keterangan awaludin ma'rifatullah. Nebei yang usitu bodikat biraya ulama-ulama tidak mengerti. Betul tidak mengerti. Sehingga betul pada kita pada tingkat yang pertama, yaitu lagi yang tercantum dalam kitab Al-Fatawah. Ya, wajib tiap-tiap Islam mengetahui 50 ilmu. Sehingga dengan demikian kan cukup bagi orang. Hanya kurang pikir banyak dah. Ya. Nah, sehingga warga kabra pikir karena semayang itu. Ya, kan tauhid. Nah, mereka itu adalah tauhid orang awam. Kenapa begitu? Ya, mereka itu adalah tauhid orang awam. Mereka tidak melihat ikan gabus itu besar, ya, tidak pernah melihat ikan gabus itu besar, sehingga mereka mengatakan itu jin. Mereka hanya tahu belum boleh datang dan sebagainya, ya. Nah, jadi dalam hal tersebut adalah banyaknya iman kita, kuatnya iman kita dengan kita perbanyakkan ibadah. Kurangnya iman kita adalah dengan kurangnya ibadah. Jadi hanya demikian yang dapat saya sampaikan karena mengingat waktu sangat terbatas. Mudah-mudahan kepada kita yang orang awam sudah cukup yang demikian. Dan ada yang pertama yang saya sampaikan begadah lawa yang saya sampaikan rohnya benar kesimpulan sehingga direkomendasikan kepada pemerintah, ke provinsi dan juga